Terbukti pengamat sebut parpol yang terima aliran dana korupsi BTS Kominfo bisa dibubarkan. Saya sudah mendalami, itu bukan tuduhan, itu rumor. Kita tidak mau menanggapi rumor. Kalau dia sudah menjadi bagian dari proses hukum, kita akan merespon. Tapi kalau rumor, capek kita. Hari ini ada rumor, sore sudah menguap, besok lain lagi. Kita nggak mau menanggapi rumor, sorry ya. Kalau soal BTS, kita mengacu kepada pernyataan Pak Surya Paloh, minta aparat penegak hukum dalam hal ini bertindak profesional. Kalau ini berkaitan dengan aliran dana, saya malah ada clue lain, bukan hanya kalau toh dianggap partai politik, bukan satu partai politik aja, karena ada supplier barang yang diduga mahal, dan itu diduga dari juga partai yang berbeda. Nah, ini justru saya setuju dengan dan mendukung apa yang disampaikan Pak Surya Paloh untuk dibongkar semuanya. Dan saya selalu senang di sini pada posisi ini itu kan kalau melibatkan politisi atau partai politik ataupun tokoh-tokoh yang bersifat politik itu kemudian selalu ada nilai tambah nanti karena ada pembongkaran yang lain kan gitu. Karena sama-sama tahu sebenarnya. Jadi kita tunggu juga dengan berdebar-debar lagi. Kalau dulu itu kan saya mengatakan kita tunggu berdebar-debar sampai ke atasnya seperti apa. Karena saya punya gambaran bahwa ini ada proses-proses yang tanda kutipnya ada proses kekuasaan. Karena apa? Tender ini betul-betul diduga manipulatif sejak perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Perencanaan konsultan yang tidak kerja benar, bahkan harga yang ditentukan aja tidak seharga pasar, harganya ngarang gitu, sehingga jadi harga mahal. Tendernya diduga diarahkan dan dimonopoli, diarahkan ke tertentu sehingga dia berani menawar yang tinggi karena nggak ada kompetisinya gitu. Terus pelaksanaannya ya semau-maunya aja karena merasa di bawah pelindungan yang berkuasa sehingga fiktif, sehingga terlambat, sehingga bahkan yang menjadikan nilai terbesar dari perkiraan 1 triliun itu di angka 7 triliunnya ini sebenarnya diduga dikerjakan di tahun yang sudah expired sehingga ini menjadi ilegal, harusnya tidak dibayar. Kaget dengar ada aliran sementara keterkaitannya ya nggak ada sama sekali kita di soal BTS itu. Sekaligus saya membantah bahwa ada dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra karena itu memang tidak betul dan ya rakyat sudah pintar. Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Profesor Muzakir memberikan tanggapan mengenai dugaan aliran dana korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4G ketiga partai politik. Menurutnya jika dugaan ini benar, terjadi ada sejumlah saksi yang bisa diberikan kepada partai politik yang menerima aliran dana tersebut. Pertanyaannya, sanksi apa yang pantas dikenakan? Bisa ditegur secara tertulis atau peringatan keras, atau dibukukan sementara, atau dibubarkan partai politik yang bersangkutan, kata Muzakir Ahad 28 Mei 2023. Menurut dia, hal itu ditentukan berdasarkan besaran dana yang mengalir, baik terhadap partai politik di level lokal seperti kota atau kabupaten maupun provinsi, hingga level nasional. Menurutnya, sanksi berat berupa pembekuan bahkan bisa dilakukan 2 hingga 5 tahun setelah terbukti. Boleh saja karena itu sanksi administrasi kalau level pusat menurut saya bisa diperlakukan hukuman yang sama, itu relevan dari sanksi pidana. Kalau level lokal pembekuan bisa dilakukan sementara, jelas dia mengingatkan partai politik tidak kebal hukum dan memiliki kedudukan sama seperti subjek hukum lain maupun hukum korporasi lain. Terlebih partai politik dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor disebut bisa dimaknai sebagai badan hukum, yayasan maupun korporasi atau yang dikenal sebagai badan hukum privat. Dan jika benar parpol punya komitmen dengan pelaku korupsi, maka parpol itu terlebih terlibat dalam tindakan pidana korupsi, jelas dia. Sebelumnya pelaksana tugas PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengatakan sudah mendengar soal isu dana dugaan korupsi BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. Namun demikian dia mengaku
hanya menganggapnya sebagai gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor soal itu ke Presiden, kata Mahfud di kantor Kemenkominfo, Jakarta Selasa, 23 Mei 2023.